sebuah riwayat itu. Jadi kita kalau pas sudah masuk surga kita punya 4 pintu, Pak. Yang pertama itu pintu kalau kita mau jumpa langsung sama Allah. Kita bisa jumpa langsung sama Allah. Yang kedua itu pintu dengan bertemu dengan para malaikat dan teman-teman kita soalnya kita selama di dunia. Dan yang ketiga ini pintu untuk kita kalau laki-laki itu bidadari ketemu sama istrinya dia, ini tempat private-nya dia. Dan pintu keempat itu adalah pintu diperlihatin tentang keadaan penghuni neraka. Dan banyak orang yang kenal tuh diperlihatin gitu. Kayak misalkan dulu kita berbuat kebaikan di celah-celah sama orang, kata itu orang masuk neraka itu diliatin tuh itu orang. Itu di surat Al-A'raf ada itu. Kayak di pintu kedua gue sepi tuh. Iya, ramenya yang keempat loh. Ramenya yang keempat. Iya, besok jam 4 ya. Ngabuburit sama gue, ayo. Iya, makanya. Jangan ngabuburit yang aneh. Oh ya, kan batal. Berarti ngabuburit gitu ya. Tapi kita 30 hari, Eko ya 30 hari bikin apa ya? Konten. 30 hari bikin sketsa, mudah-mudahan pada suka lah. Iyalah ya responnya. Iya, ini kita ngejar-ngejar tayangan juga. Maksimal kita. Maksimal, kita syuting malam nih di sini. Iya, malam-malam. Di rumah sih kalau puasa, kalau lagi Ramadan 7. Kadang-kadang nggak tahu kenapa tidurnya gue kalau Ramadan malam dah. Maksudnya biasanya gitu. lebih larut gitu. Iya. Tadarus. Itu habis itu Itikaf. Oh iya kalau dia iya. Ada itikaf yang goyang lama di sini. Itu idgaf apa? Idgitaf ya. Itikaf, bis itu udah kelar semua main PS. Wow. Sebenarnya rutinnya sama, berarti tidur malam. Tapi lu akuin Apa? lirik Sobatil Jannah. Bab. Wakuin, beda skrip, dia. Kita niat juga kita. Asli. Ribos Ramadan tahun ini beneran niat. All out. Iya beda banget emang kalau yang dulu kita kan ngalir aja gitu ya, kalau sekarang benar-benar konsep apa segala macem. Dari segi studio, dari segi sketsanya. Kapan lagi ngelihat dua kawan kita acting? Iya. Rico doang acting, dia enggak, dia true story. Kalau acting Gue acting lah. Kalau true story. Mudah-mudahan dengan persiapan gini banyak kebaikan lagi yang bisa kita tebar ya. Iya, Amin. Banyak amin. lagi. Amin. Sampai Wancoy pas ngeliat skrip, dia tuh sempat komplain, kenapa harus Wancoy banget sih nih skripnya? Kenapa peran yang gue peranin harus Wancoy banget? Wancoy dulu. Oh sekarang enggak lah. Semua true tuh. Including the thief alias maling. Iya, jujur ya. Dulu. Iya. Kecuali Dukse. Dukun enggak gue tuh. Enggak lo yang paling anti dari dulu, dia paling anti dia dari dulu dia. Dukun enggak. Kayak kan jangan kenal main ngutil udah. Main gambar-gambar nama teman ketawa sapa. Buka plastik komik di Gramedia. Iya, itu kerjaannya. Numpat pulpen. Sering dulu. Waduh ngambil sesuatu di malu. Gue minta maaf tapi sama siapa? Minta maaf ya. Sekarang gue bener. Buat teman-teman supermarket yang pernah gue kutilin zaman dulu, gue secara pribadi dengan nggak ada paksaan, dengan kondisi sadar dan sehat, minta maaf. Atas perbuatan kuantum dulu yang hilang 2. Kayak merasa bersalah tuh gitu. Gue atas sama pribadi. Harus kondisi sadar. Baru begini mukanya. Iya. Nggak, tapi benar harus minta maaf. Karena kan kalau kita nggak minta halal di dunia,
di akhirat kita bakal ditagih. Betul. Oh iya. Misalkan contoh kayak Gopar pernah difitnah, orang-orang yang mengiyakan fitnahan Gopar itu, mereka itu akan menyetorkan pahala kepada Gopar. Kenapa? Karena dia selama hidup di dunia, kecuali kalau dia minta maaf, gue minta maaf ya kemarin kayak gitu ngomongin. Sama apa aja, udah pernah gigitin tutup pulpen boxy. Udah pernah apa? Gigit. Tutup pulpen boxy. Cakep banget anak SMP 67 pakai boxy pilot. apaan? Snowman. Big banget, big. Boxy tapi ada, John. Iya, big, big. Cak, Udah kecakapan, coy. cakepan, itu kecakapan. Soalnya gue tahu buku tulis lu yang tipis kertasnya, kecakapan. Kalau yang tebel ketembus sih nggak apa-apa. Tembus sih ketembus. Nggak boleh gitu loh. Rodring. Itu mah bagus banget. Iya, nggak makanya itu. Tapi makanya lu minta maaf, coy. Iya, udah tadi udah. Bener kata Jojo, lu kalau nggak minta maaf, Hmm. lu ngutil-ngutil barang zaman dulu, Iya. lagi lu. Iya, betul. Apa gue tega? Gue dari atasnya ngeliat teman gue, ya Allah wajah masih di bawah. Masa lu udah tahu tempat. Kemarin juga dia muncul dari balik apa? Enggak, maksudnya Setiap kegiatan kita di itu. Iya, lu kesannya kayak udah tahu gitu. Ini kayak pindahan rumah. Lu udah di blok AP Lu dulu. bilang apaan Pak pas itu? Ya Allah, percepatlah temanku yang di bawah itu tuh. Yang itu tuh. Itu yang paling tinggi. Kesannya dia wali Allah ya. Nggak bisa ngasih syafaat Gue nggak gitu kena teman-teman. Kayaknya mangkot di CS banget tuh begitu ya. Udah banget. Udah kayak Kim Min Jae itu. Back Munchen. Itu dia. Dia lagi gini dong. John, tapi gue mau nanya nih beneran nih. Emang kalau udah di akhirat kita bisa ngobrol sama malaikat? Iya. Iya, Dan tuh bener memang ada temen yang bisa nolong kita di akhirat. beneran. Beneran. Maksudnya? Udah. Misalkan ya kayak gini aja bisa kayak kejadian kayak gitu, misalkan lu ditimbang nih kan kebaikan lu misalkan kali Terus 49 jomplang, keburukan lu 51 Iya. itu temen lu bisa ngasih syafaat sama lo, bisa ngasih kebaikan. Akhirnya gue gak dicuci dulu. Iya. Bisa gitu? Mesti dulu, tapi nggak lama. Pasti dicuci. Pasti dicuci. Iya, tapi kalau misalkan seorang yang soleh, dia punya hubungan dekat sama Allah tuh, dia bisa memberikan syafaat. Dia bisa istilahnya ini teman gua gitu. Kayak begitu dia bisa nolong. Makanya banyak ulama-ulama tuh pas gini, lu inget gue di akhirat ya. Kita pernah ketemu di dunia gini. Dulu sahabat Nabi itu selalu berwasiat gitu, jangan lupain gue di akhirat. Kayak masuk Kalau konser ketemu- ya. Iya gitu, istilahnya Temen gue nih, temen gue gitu. kayak, Gasly. kayak ada anak SMP-nya dia gitu kan keliling manggung. Kayak lu masuk Beyond Combat ketemu Sayed. Iya. Curang aja. Iya. Begitu gue. Tanya deh, coba gini. Iya. Coba gimana? Ya gue bingung, gue kan ada konten kan waktu di Beyond kan. Cuma ininya tuh terbatas apa aja deh. ID. ID-nya ID-nya. terbatas. Gue bingung, selingak sini. Bos Sayed lewat. Terus. Ya udah gue pura-pura aktif nih ngomong gitu, gue ngeliat dari sini. Coy, ada Sayed. Oh, lu gini-gini biar kelihatan saya. Iya kan, iya maksudnya gue mau nunjukin gue mau masuk tapi kayak nggak bisa gitu. Di Oke. gestur itu. Terus? Saya jawab dulu. Kenapa coy? Ya gue mau wawancara fighter, gue bilang ada kerjaan dari ini. Ya udah lu sini sama gue, yuk masuk. Oh, nggak ngasih autan nggak? Nggak pakai gitu-gituan deh. Masuk VIP langsung saya. Sama. Sama Nanti mungkin kita gue. lu yang narik gue dulu. Meskipun dia seperti ini, tapi saya harus menolongnya. Maksudnya dia dari langit ya. Digambarkan deh. Tahu Ala Araf. kayak jin. bahkan jangankan itu ditanya, ada orang nih yang dikisahkan dalam sebuah kitab ulama tuh, ada orang nih mau masuk neraka, ditanya dia punya teman yang soleh nggak? Tanya apa kayak gitu sama Allah, tanya sama malaikat, dia punya teman yang soleh nggak? Kalau dia punya teman soleh, ya udah teman itu suruh tolongin dia gitu. Terus ditanya nggak punya, dia punya nama yang namanya nama orang baik gak? Gitu, itulah makanya salah satunya itu. Misalkan namanya nama sesuai dengan nama orang soleh nggak? Atau ditanya dia punya teman yang dimana temannya itu punya teman orang soleh nggak? Punya, ya udah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin cari alasan kalau mau ngampunin orang tuh apaan aja dicari gitu. Nah misalnya momen itu tuh lu tuh coy. Siapakah teman soleh Anda? Nah Gofar dari kejauhan gini, coy. Kan Abdul Gofar. Iya. Apa reaksi Anda? Balik badan. Sorry dong, kali ini masing-masing dulu.
Iya udah akhir, harus kasih dulu. Entar dulu, iya. Entar dulu. Iya. Gitu. Coy, lu lupa sama gue. Gue ingat tuh dunia, tapi ini udah akhirat, tapi entar dulu. Selalu, gue tarik selalu. Tapi nggak sekarang gitu. Ya. Lu mau Coy, buka kita satu kongsi loh. Marco Polim lo, lu nggak ingat? Coy, Green Boys, Ingat coy. banget, Coy. paham banget, gue tahu. Iya, entar, tapi sabar. Tahanin dulu di situ. Mau buka lu? Sihir lu. Kagak lah, tarik lah. Oh, tarik. Tarik lah. Enggak, pas narik gue tarik lu ke belakang, gue ke depan. Boleh tuh di akhirat begitu. Gimana aja? Kesel gak lu? Mau kesel lah, gila dia anak nih. Udah gue tolong, gue dijeburin. Makanya salah satu anjuran tuh kita punya temen yang bisa mendatangkan manfaat agama tuh begitu. Dia bisa nolong kita di akhirat. Dia bisa bantuin kita lah insya Allah. Jadi Makanya ingat, kalau misal berteman tuh, kita kan pasti kan selalu ada gesekan aja. Iya, Ya ambil hikmatnya aja deh. betul. Apa yang jadi masalah, tetap ambil hikmatnya. Sama kayak Ramadan. Ramadan, ambil hikmatnya. Benar. Kita bikin hikmat aja apa gimana? Bener. Iya Udah dong. bikinin tuh lu pada nih. Apa Coba soalnya? Kir Gue dong. udah lapar. Nih, Malam-malam nggak pernah begini. salah. Nggak pernah salah udah. Tadi gue nih. gue yang maaf coba. Oh, beda loh. Nggak pernah salah ini. Gue mana? Thank you, terima kasih. Beda. Pak, itu maksud kalimat Sobat Yujana tuh kayak gitu. Ada temen yang dia bisa bawa kita masuk surga. Itu dia namanya Sobat Yujana. Jadi dia lambai itu. Coy. Gue suka kayak saya tapi lupa pakai clip on nih. Coy gitu. Gimana tuh coy? Ya udah. Paling gue ya, tarik lah dulu kalau lo mah. Enak banget. Lawannya. Gue mie goreng sih jujur. Gila ya. Dalam sebuah riwayat itu, Hmm. jadi kita kalau pas sudah masuk surga, kita punya 4 pintu, Pak. Yang pertama itu pintu kalau kita mau jumpa langsung sama Allah. Kita bisa jumpa langsung sama Allah. Yang kedua, itu pintu dengan bertemu dengan para malaikat dan teman-teman kita, soalnya kita selama di dunia. Dan yang ketiga ini pintu untuk kita kalau laki-laki itu bidadari. Ketemu sama istrinya dia, ini tempat private-nya dia. Dan pintu keempat itu adalah pintu diperlihatin tentang keadaan penghuni neraka. Dan banyak orang yang kenal tuh diperlihatin gitu. Kayak misalkan dulu kita berbuat kebaikan dicela-cela sama orang, kata itu orang masuk neraka, itu diliatin tuh, itu orang. Itu di surat Al-A'raf ada itu. Kayak di pintu kedua, gue sepi tuh. Iya, ramenya yang keempat loh. Ramenya yang keempat. Pintu kedua sepi. Rame keempat. Nah itu kita bisa main, misalnya gini. Lo tiba-tiba misalnya gini, lagi gini. Oh iya dulu gue inget banget tuh gue waktu muda gue bikin Green Boys gini. Gue kangen gue sama Rico sama Gofar. Tadi deketin tuh istananya, ketemu begitu mengabarin. Istana sama istana. Iya. Jadi ketemu lo reunian gitu di akhirat. Jadi ada momen di mana istana gua sama KPR BTN nih yang satu gini tuh set gitu. Sama lu. Bet gitu. Ada coy, tenang aja. Gua ajak ke istana gua entar. Santai coy. Amin. Tapi kalau di sono insya Allah misalnya kita masuk surga, gue pengen mie goreng yang telak rasanya sama yang gue rasain di dunia. Nah kalau tertibnya di surga tuh beda sama kehidupan dunia, Pak. Jadi kalau di dunia itu kan kita makan nih, makan yang enak-enaknya itu maksimal tuh stabil gitu. Tapi kalau di surga kita makan enak, kita makan tambah enak, makan lagi tambah enak begitu. Oh, Jadi dia makin akumulatif. Iya. Kenikmatannya itu akumulatif. Eskalasi ya. Soalnya kan kita pasti kangen sama mie kenyal-kenyal gini kan. Betul. Aromanya. Wah, lu kalau misalnya gini nih, rame-rame nginep ya kan, sama sahur bareng deh. Ada temen deh, atau keluarga lu yang masak. Indomie goreng, lagi tidur tuh, wah langsung bangun. Yang baunya telur. Ay mau, lagi tambahin telur setengah matang. Kalau misalkan nih dulu, kayak malam-malam begini nih, ada teman kita datang, tapi lu punya mie cuma satu, kira-kira buat lo apa buat temen lo?
Gantung temennya siapa? Iya, teman baik lo. Dia lapar apa enggak? Lapar dia minta. Dulu lapar nih. Gue beli warung. Beli warung. Iya. Karena belinya gampang ya, di mana ada. Hujan Ya. lebat. Ada. Situasi hujan lebat. Tapi lembat, pandai. Puting beliung. Saya nggak mungkin satu deh, gue pasti nyetok banyak Indomie goreng di rumah. Masuk Pak Eko. Nggak mungkin nggak nyetok gue. Andai kata cuma satu. Kira-kira. Enggak, dia orangnya baik. Pasti dikasih ke temennya. Dia baik. Oh gitu? Baik, dia mau baik. Berarti dia sama kayak ini juga, sahabat. Sahabat Nabi. Abu Talha. Nyesel gue bridging ke situ. Abu Talha tuh dia rela lapar demi memuliakan tamunya. Itu sih hadis riwayat Tirmizi. Masa nyedot ingus begitu kayak sakit kayaknya gegas banget. Lu tau Abu Talha lu cuy. Sahabat Nabi punya kebun kurma. Dikasih ke orang lain. Memuliakan tamunya ya. Dari ratusan episode Green Boys, ini panggung dia emang. Ini ngulik di sini doang. Dia mau ada endorse apa nggak peduli deh. Dia mau bridging ke situ. Dia mau bridging ke situ, gue salah ambil gue. Udah disiapin. Kesel gue. Udah bridging situ ya. Baik. Saking nilan mie goreng, Edi gimana ceritanya di rumah Andre? Bu abis deh mantap. Yang rumah Andre gimana? Lupa gue. Lu pada puasa gak? Lu pada puasa gak? puasa gitu. Terus, terus dibilang, kok pada nggak masak, lu pada sahur gak? Oh enggak, kayaknya nggak pada puasa, udah diem. Pas udah habis subuh baru masak Indomie, mau udah gue. Si iman kuat, Edi. Tapi kita bicara jernih ya. Dari zamannya kantor Gofar sebelumnya, dari Gorden Merah. Udah ada tema baju gamis tahun lalu sampai tahun ini. Maaf sebelum gue lupa, tadi itu Ada bukan HR Tirmizi, bukan. Gitu diralat. Bukan. Lewat. Kalau HR Tirmizi adalah hadis riwayat Tirmizi adalah kayak kita nih makan malam. Ya. Nggak ada makan malam yang bikin kita tua. Itu katanya. Jadi Maksudnya sah gimana? saja. Nggak ada makan malam yang bikin kita kelihatan tua gitu. Ya maksudnya lawannya apa? Emangnya ada maksudnya, sebuah pola pikir apa? Kebaikan makan malam tuh begitu Oh, iya. dikisahkan. Kebaikan makan Emang malam. Gue baru denger sih kalau gue. Wah. Nggak tahu deh ilmunya beda. Dia kan di ilmunya kan kadang lebih. Sekalian jalanin sunahnya aja habis makan malam kita melangkah 30 atau 50 langkah. Boleh. Walaupun ngider-ngider ya? Iya nggak apa-apa, itu sunahnya. Iya, kok ngider-ngider doang? Ya kan langkah. Jangan di tempat? Ya jangan. Oh, sunnah gini nih. Di KB Wartel. Wih, boleh. Dia pencernaan. Iya. Tuh. Minum Sama juga. kayak main bola minum. Iya, Ronaldo Posisinya gitu kan. Tapi gue kemarin baru ketemu ngeliat yang mungkin pernah gue ceritain yang wakafnya Sayyidina Utsman. Sahabat Nabi yang sampai sekarang rekeningnya masih ada. Oh iya. Kayak Gue banget. lihat tempatnya hotel jadi wakaf gitu. Gede dong ya. Parah, gede banget. Wakaf Sayyidina Utsman, sahabat Tapi, Nabi. Disewain. Nah, Sewain. iya. Jadi gini kan ceritanya kan dulu kan sumur kan, sumur. Jadi sumur itu yang jual orang Yahudi kan, jual air ke orang-orang Islam, jual air sama orang-orang Islam. Terus Nabi bilang kesian nih orang-orang yang nggak punya nih, mau dapetin air di sumur itu harus beli. Nabi bilang, siapa yang bisa beli sumur itu, aku akan berdoa kepada Allah satu istana di surga buat yang membelinya. Sayyidina Utsman langsung nyamperin. Dia bilang, ini kamu mau jual nggak? Ya nggak mau jual, orang ini income saya. Ya kan income saya nih air ini. Terus Sayyidina Umar akhirnya, Sayyidina Utsman bin Affan akhirnya dia doa sama Allah kan minta ilham. Beli aja 50% sahamnya sehari. Gimana kalau saya tawarin harga yang full, kamu kasih saya 1 hari aja. 1 hari saya, 1 hari kamu, besoknya saya. Habis itu besoknya kamu. Iya, jadi 1 hari kepemilikan sumur itu. Kata orang Yahudi, udah deal, angkanya gede kan, dibeli sama Sayyidina Utsman. Pas hari pertama dijual tuh air orang Yahudi kan dijual. Jual dulu. Macem. Pas harinya Sayyidina Utsman, siapa aja mau muslim non muslim ambil sini gratis. Orang Yahudinya pusing dong, ya kan? Wah,
Nggak tahu ternyata taktiknya dia begitu. Dikasih gratis ke orang-orang. Akhirnya ya udah gue jual lagi 50%. Dijual 50% akhirnya bilang, "Ya Rasulullah, saya sedekahkan untuk buat banyak manusia, nggak hanya orang Islam aja, buat dapat manfaat gratis." Saking berkahnya itu sampai sekarang hampir 1.500 tahun masih ada itu wakaf, udah berbentuk hotel, dan itu dananya masuk ke rekening yayasan atas nama Utsman bin Affan. Oh iya? Sampai sekarang. Sampai sekarang? 1.500. Orang kaya mana yang bisa bertahan 1.500? Berarti masih Sahabat Nabi. dipegang kepemilikannya sama keluarga-keluarga ini, keturunannya dong? Iya, sama pemerintahan Saudi dikelola. Oh. Yayasan akan ada tulisannya itu, Wakaf Utsman bin Affan. Di Madinah. Itu Madinah telek. Kita bisa berkunjung tuh ya. Iya, Lewat gede, hotel. Lu udah pernah masuk? Enggak, gue lah di depannya gue foto. Gue foto, oh ini nih yang Utsman. Gue udah denger ceritanya dari lama. Cuma gue bilang, oh iya bener ternyata. Ya begitulah. Coy, lu datang aja, coy, lu ngomong gini. Saya mau beli sumur yang... Sekarang kan dikasih sumur lagi. Nggak ada lagi. Orang udah pada dapat sumur. Nah di sana itu seringnya jadi ini Pai, sedekah air mineral. Oh. Bagi-bagi air mineral tuh orang seneng. Iya. Jadi ngisi-ngisi kulkas makanya kita bisa juga tuh di sini-sini. Misalkan kayak di depan kantor nih, bulan puasa, lu taruh etalase, meja, air mineral gini, silahkan ambil. Nah itu kebiasaan orang Arab begitu, sedekah air. Karena salah satu bentuk sedekah yang paling baik tuh gampang sih air ya gitu mineral. ya. Iya, silahkan ambil. Mungkin bagi kita sepele, tapi bagi orang yang tiba-tiba kehausan, duit pas-pasan, nah targetnya orang-orang kayak gitu deh doa. Gue kepikiran gitu, Jo. Nah, Taruh depan kantor nih misalnya kayak air mineral tapi gitu kan, taruh gitu kan. Tapi misalnya yang ngambil pedagang gimana? Ada yang jagain, Pak. Ada yang jagain. Karena Katanya boleh, ya udah. iya. Aku kan dia nggak bilang boleh dijual lagi atau tidak. maksud suaranya kayak di kartun begitu. Kurma tuh sering tuh di depan Masjidil Haram tuh, depan Ka'bah, ntar di depan keluar orang kurma ambil tar orang ambil. Kayak begitu. Boleh coy lo kayak gitu bikin etalase, tapi jangan asal follow IG Wancoy ya. Jangan oke ya. Tapi gue true story nih, gue kan sempet bantuin Baimong 2 tahun lah, ada sebuah proyek kan. Itu tiap Jumat true story itu di depan pintunya dia bagi-bagi ratusan makanan, ada meja ada security-nya. Gue liat sendiri tuh, tidak dikontenin, sama dianya nggak dikontenin. Cuma orang di Tanah Kusir, Bintaro lewat situ pasti nasi kotak. Makanya katanya Gua liat Nabi sendiri. SAW itu, barang siapa yang menghilangkan satu kehausan seorang hamba di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kehausan dia di hari kiamat. Nggak aus-aus loh. Kan di hari kiamat kan ini banget kan, panas keadaannya kalau di padang mahsyar itu. Jadi kalau kita ngasih, bayangin tuh saking utamanya. Makanya orang-orang dulu tuh demen tuh wakaf sumur, yang manfaatnya banyak. Tuh kayak MBJ tuh jalan tol tuh, wakaf Iya, tuh. iya, wakaf tuh. Ah, kayak gitu-gitu. Dia wakaf taruh sini. Tapi begitu. Tapi Harus dikorup, iya, harus dikorup. Ada lagi orang terkaya namanya Sulaiman Ar-Raji kalau nggak salah. Dia tuh jadi orang paling terkaya nih, dimasuk Forbes nggak itu kan. Tiba-tiba pas udah kaya, hartanya dikasih setengah, 50% diwakafin. Oh ya? Iya begitu. Tiba-tiba terkenal tuh orang tuh. Tiba-tiba aja gitu dia. 50% dia pengen hidup jadi orang biasa aja. Kan belum lama Elon Musk ngasih pernyataan yang heboh juga tuh kan. Setelah jadi orang kaya ternyata harta tuh nggak bisa membahagiakan. Iya benar. Dia punya Enak ya kalau ngomong Elon Musk sih. Iya, Kalau iya, ngomong bapak kandang kuda pasar rumput sih. Nah, coy, nanti ketika lu open house rumah baru, lu ke warga gini. Rumah ini saya wakafkan. Gua tinggal di situ dong. Gua tinggal di situ dong. Tapi kalau tanah diwakafin buat masjid, pahalanya Pahalanya banyak. Buat makam. Iya. Buat makam, buat bantuin orang kali aja kan banyak tuh orang-orang yang mohon maaf, Iya, coy. yang miskin, yang kadang-kadang mau Iya. kubur di mana ya, tanah udah pada penuh. Nah, bikin tanah wakaf. Makanya nggak apa-apa. Tuh, coy. Nah, makanya salah satu kita bagusnya nih Pak, kita sebelum meninggal dunia kalau bisa kita punya tanah sendiri buat makam. Jadi kita nggak nyusahin orang. Itu yang paling bagusnya begitu. Iya. Jadi lu bisa kita beli satu tanah nih untuk Green Boss. Ntar misalkan apa kuburan lo bertiga di situ. Kan kayak Nabi kan kuburannya bertiga sama Sayyidina Abu sama sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di satu rumah.
Jadi nggak di pemakaman umum. Kenapa? Karena takut menyusahkan orang lain. Karena istilahnya kita kan orang mampu nih, ya kan misalkan. udahlah, lu bawa Iya, kemana. yang lain aja buat yang nggak mampu aja ke taman pemakaman umum. Kalau kita pribadi, kalau bisa. Kalau mantep lagi di rumah sendiri ada tanahnya, kubur di situ. Orang-orang ulama Betawi dulu banyak kan. Iya, bener. Saya di belakang gitu kan. Iya. Kalau di depan di belakang. Nah, lo bisa lu bangun Siva rumah. nyokapnya di depan pesantren ya kan? Iya. Kalau nggak salah Siva Nah, iya. kayak gitu bikin kayak misalkan Wancoy nih, ntar ada Warkopolim Bogor misalkan. Nah, dia di situ. Sisain tanah di makam situ. Jadi orang terziarah naik bis. Ziarah ke Wancoy. Iya. Enggak coy, wakafin buat masjid dulu coy. Jadi rumah lu. Rumah Tapi lu. tetap lu tinggal di situ. Maksudnya? Jadi misalnya dia sholat tuh tiduran. Terus ke apa? Sekarang di sholat. Bersihin karpet. Nggak ada. Iya coy, lu tetap tinggal di situ. Cuma emang diwakafin buat masjid. Enggak lah, ntar lah, nggak ada rezeki lagi. Jadi bisa sholat Jumat rame, nggak apa-apa lu tiduran gitu. Gak selalu cepat ikut dong. Harus ikut. Masa kalau Tetap kegiatan. Iya coy. Ntar dah ya. Tapi betul sih tuh, itu ide bagus sih, beli tanah buat kuburan. Iya. Ide bagus tuh. Jadi nggak nyusahin orang, maksudnya ngebantu orang lain juga lah biar dapetin hak mereka gitu kan. sama kalau wakaf air emang dia ngalir terus tuh sampai. Betul. Gue wakaf. pernah baca tuh di Explore, wakaf air tuh berbeda ya. Iya benar. Luar biasa Misal ya. kalau lo lagi kunjungan Pak ke daerah-daerah, lo lihat tuh di situ air susah, lo bikinin tuh sumur bor segala macem. Sampai 50 tahun sumur bor lo jalan terus tuh pahala lo dapetin biar lo meninggal dunia juga. Dikirimin terus pahala tiap orang pakai, orang bawa buat di rumahnya mandiin anaknya segala macem, nyuci piring, buat Kalau misalnya wudu. 3 hari gempa itu rusak itu sumbernya. Dulu nyari kalau mau tuh. Kalau Kasih ngalir ya? tapi nih Udah, iya rusak. Tapi kan dicari lagi kalau baru 3 hari. Orang orang buka-buka baru aja. kayaknya ada tuh ulama ngebahas masalah ke situ. Oke, kita wakafin sumur nih. Tapi cetek. Semeter. Biar lohan di sumur. Kepake orang banyak. Itu buat doang. Itu buat doang. Nggak boleh gila. Airnya keluar habis sih, nggak boleh. Nggak pasti gue ngasih info. Nggak boleh. Tapi orang dulu kan kadang suka tuh dipakai karena ada lele. Zaman dulu Iya, ada. Kan benar, ini dipakai nih. Nah, yang paling sering tuh di daerah tuh lo pernah lihat gak? Kan sumur nih, bentuknya sumur, tapi tetap pakai mesin bor. Jadi dia pasang pipa ke bawah panjang. Oh jadi nggak nimba lagi gitu? Iya, nggak maksudnya? nimba Iya, lagi. iya, bener-bener. Nah, kalau di daerah banyak karena sekarang udah nggak pakai sistem nimba kan. Sekarang pakai sistemnya dia tetap bikin sumur tapi yang air dalam, narik. tapi tarik pakai pipa ituan, mesin. terus mesin bor, set, udah tarik tinggal ke atas, tinggal dialirin semua. Itu sampai kapanpun kita meninggal dunia, berapa banyak orang pakai setiap hari ngalir terus tuh namanya sedekah jariah, sedekah jariah. Tuh namanya. Hadiah ya. Air mengalir sampai jauh. Iya coy, mendingan. Nah, rumah lu ntar bikin sumur aja coy. Jadi nggak usah dibangun rumah. Lu ratain, robohin nih. Bikin sumur. Nah kalau nggak usah dirobohin. Ada, tapi depan ruang tamu. Iya, jadi orang nimba ntar gitu. Pak Wan coy, lagi nyantai nih gitu. Kita kan maksudnya bukan diri sendiri. Entarnya ke depannya ada keluarga. Apa tega? Gue timang-timang di sumur. Ini baby. Jadi ada warga gitu. Lu lagi nonton. Seru juga nih Pak Wan coy Netflix ya. Pasir di apaan nih Pak Wan coy? Di ruang tamu coy sumurnya. Iya. Ya. Lu lagi masak Indomie goreng misalnya. Pak Wan coy, wanginya apa sih nih aroma? Mau dong. Otomatis tapi coy itu coy. Iya. Nyium aroma Indomie goreng udah otomatis pasti ngiler. Iya. Udah pasti ngiler. Iya, kalau Iya. iya. Karena kan aromanya kayak gitu dimakan minyak kenyal, tambah telur ceplok. Aduh, Iya. udah lawan udah. Mau dimakan kapan aja pas. Iya. Kapan di mana aja kalau gua. Itu pas ya bener. Iya di mana aja iya. Yang paling gue salut apa coba? Indomie goreng dari dulu sampai sekarang rasanya kagak berubah. Bah, eta itu. Iya. Iya. Iya, kemenangan dia tuh. Iya. Lu mau makan di sebelah mana juga kayaknya hampir sama semua rasanya. Ya, ibu-ibu legend yang
pencipta rasa Indomie goreng Sudah tahun lalu meninggal. ya. Iya. Tahun lalu meninggal ya. Oh, pahalanya gede tuh. Tuh pahalanya Pahalanya banyak. gede tuh. Gede pahalanya. Itu dari emang orang-orang. in-house kerja di Indofoodnya dia. Oh gitu ya? Iya. Pahalanya Itu gede. pahala Gede. gede sih tuh bikin Indomie, bumbu itu. Surga. Kita mah kalau misalnya emang teman kita kalau malam sini lagi main PS, dulu kita masih ngedit sendiri Jo, video. Udah, Wah tuh iya sih. Indomie goreng udah. Jam 1, jam 2, udah, gas. Simple kalau bikin video. Iya, apalagi di bulan Ramadan ini kan. Kita ambil nikmatnya aja, nikmat Ramadan Bareng Indomie. Bener. Iya, Cok. Jadi kayaknya makanan yang paling banyak dimakan sama ini manusia di bulan puasa tuh dia tuh. Iya, Iya, telek, telek. gampang soalnya. Satu. Apalagi kita kan injury time. Iya. Wah, bangun sahur, wah injury time nih. Mm-mm. Gitu kan ngejar makannya ya udah. Gak sempet bikin tumpeng ya kan. Wah, Jangan gitu sih nggak tau. Nggak sempet bikin rendang. Dodol susah, bikin dodol susah. daging asap. Sobat ialah hadir dalam senang dan suka. Sobat ialah hadir dalam duka nestapa. Sobat ialah hadir dalam gundah gulana. Sobat teman sembuh dan luka. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah kita berkawan sampai akhirat. Sobat kita sahabat selamanya. Coy, lu betah nggak kerja di sini? Ya kalau gue sih yang penting udah niat terus plus ikhtiar aja. Tapi kalau ada kesempatan kerjaan yang lain, gue kayaknya ambil kerjaan yang lain sih. Itu ya. Tunggu. Ngapain dilap? Ini kan mau naik cat, mau dikerok. Nggak usah dilap. Iya Dul, iya Dul. Ribet banget sekarang dia, ribet. Sabar. Tolong bautnya diperhatikan ya. Jangan sampai longgar juga. Ya. Buat Wanda, kalau masang ban yang benar. Iya Dul, Lain aman kali Dul. jangan kayak gitu. Kemarin rada oglak, kasihan nanti. Iya aman Dul, aman Dul. Ya, demi keselamatan semuanya soalnya ya. Ya, Pak. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini Bedul sensi mulu ngomongnya. Nadanya kalau ngambilnya tinggi-tinggi mulu. Kayak Judika ngambil Reva aja, bingung gue. Udah nggak usah ambil di hati, coy. Kita dikasih kerjaan sama dia. Lagian lu kayak nggak pernah diomelin sama emak lu. Ya pernah sih pernah, tapi gitu nggak ngerti gue. Dia kenapa begitu akhir-akhir ini. Gue tuh di mata dia kayaknya salah mulu. Nggak ngelap, masang baut, api juga salah. Iya. Udah sabar dulu deh, coy. Ya sabar sih sabar kok, cuma kan gue juga capek, manusia juga. Dan gue juga lagi menuju ke jalan yang bener, malah diginiin. Iya. Coy, Popeye nggak jahat, dia baik. Sifatnya kayak GPS, kadang nyebelin, tapi dia nyelamatin, gua akuin. Nyelamatin dia, sabar dah lu. Oh, gue ada ide nih. Lu tahu kan tuh mobil siapa tuh? Iya, Ah, customer kita, tapi besok mau diambil, coy. ya udah, pokoknya gue punya ide. Sekarang lu ikut sama gue. Hah? Udah ikut. Aduh, Udah, yuk. serius lu? Iya. Coy, jangan aneh-aneh deh. Aman gak ide lu sih? Udah, lo tenang aja. Lagian kita nggak ngambil mobilnya. Kita cuma minjem sebentar. Biar dia Bedul diomelin sama klien. Supaya dia bisa ngerasain rasa sakit hati gue ke dia. Udah tenang aja. Terus? Udah besok kita balikin, tenang aja. Duh, perasaan gue gak enak, coy. Udah, pokoknya lo ikut gue deh.
Ah, yaudah dah. Yuk. Coy, perasaan gue nggak enak deh. Batal aja dah. Astaga, kalau nggak enak lu buang aja udah. Lo kasih kucing sekalian deh tuh. Baru tuh. Tapi bentar lagi buka puasa nih, coy. Iya, paham, gue paham. Nanti kita buka di luar aja. Ah, boleh. Ya. Yuk. Coy, lu nyium nggak? Iya bener. Indomie goreng, coy. Bener. Aduh, ini kelemahan gue nih. Gue demen bener Indomie Bener. goreng. Bau-bau ini sih emang udah familiar banget gue. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam, Dul. Ada lo lagi di sini. Pai, lu masak di mana? Tiba-tiba muncul bawa makanan begini lagi. Tadi masak di bengkel kebetulan. Saya tahu kalian lapar. Karena kan kalau bawa mobil jangan sampai perut kosong. Pai, sebenarnya gini, ini nggak kayak yang lu pikirin, Pai. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita bicarakan dulu. Yang penting kalian buka puasa dulu. Ya, Makan deh. ya, silakan. Makan ya. Seharian nahan lapar, langsung makan Indomie goreng. Iya. Enak banget rasanya, kayak Iya. dipeluk emak. Betul, ini namanya mie goreng kok. Dia rasanya enak, mie-nya juga kenyal. Bener. Aromanya juga sadis, dari dulu nggak berubah. Betul, Mantap betul, bener, betul. enak bener. Ya. Ya, kalau makan itu kan tidak perlu bermewah-mewah. Seringkali kita menemukan sebuah kemewahan. Kadang-kadang kita kangen sama hal-hal yang sederhana. Contoh ketika lebaran. Kita ketemu opor, kita ketemu rendang, ketupat. Ujung-ujungnya apa? Kita kangen hal yang sederhana seperti Indomie goreng. Yang dari dulu sampai sekarang rasanya tidak berubah. Iya bener. Betul. Yang terpenting kita harus tetap bersyukur dan ambil nikmatnya Ramadan bareng Indomie. Tapi sebelumnya sorry Dul, maafin gue ya Dul. Gue kesel banget sama lo. Habis belakangan ini gue tuh kayaknya nggak ada baik-baiknya sedikit pun di mata lo. Bingung gue juga. Sebenarnya kita niatnya nggak gitu, Pai, ke lu, Pai. Saya paham, tapi kalian juga mesti paham. Sekarang gini sahabatku, Riko dan Wanda, pelanggan itu adalah amanah. Dan kita harus jaga itu. Jangan sampai kita tidak menjaga amanah. Pasti kalian tahu maksud saya tidak jahat lah. Iya, tapi nada lo tuh tinggi mulu Dul ke gue. Gue bingung gimana jadinya. Nah itu perasaan Wanda saja itu. Enggak ada maksud ke Wanda. Ya udah, intinya maafin kita lagi ya, Pai. Iya, saya maafkan kok pasti. Saya tidak mau marah ke kalian, apalagi di bulan Ramadan. Saya teringat ayat yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Iya Dul, gue sekali lagi mau minta maaf sebelumnya kalau ada salah. Sama sekalian gue kayaknya pengen ngajuin resign dan berhenti di tempat kerja ini kayaknya Dul. Sama, Pai, kita banyak salah. Sorry banget deh, maaf ya. kalau itu memang yang terbaik buat kalian, silakan saja. Tapi ingat pesan saya, dimanapun kalian bekerja, tetap menjadi orang baik.
Ya, jangan lupa itu. Iya Pak, iya Pak. Ya udah saya pergi dulu. Saya mau sholat taraweh. Ya. Assalamualaikum. Bentar dul, Ya. gue ikut deh dul. Ikut. Ikut Ayo, deh gue. boleh. Ikut Ayo, deh kita boleh. ya. Yuk. Tapi ngomong-ngomong, mie masih ada kali dul. Ada dong. Ini buat di rumah nanti ya. Thank you. Indomie goreng isi 5. Ya. Let's go. Sobatil Jannah kita berteman dalam dunia. Sobatil Jannah kita berkawan sampai akhirat. Ikan harus diginiin dulu sisiknya. Masa sahur orang bangun bikin dodol. Pakai martil lagi deh. Duk, wajar tuh. Wajar tuh. Pakai dayung. Wajar asli. Orang sahur bikin dodol. Cacakan kerajaan Inggris tuh ya. Dayung dodol. Yang buat ngaduk. Yang buat ngaduk. Gue sih sahur Indomie sih. Iya. Itu udah jalan pintas yang nikmat juga kalau gue. Kalau telat bangun, Iya. Solusi ya. Sama ini sama me time aja, me time. kalau gue jujur harus double. Gue jujur double. Main di 2 lo ya. Gue main 2, telur 2. Double. Me time kita kan selain makan makanan enak, melakukan hal yang kita suka tanpa gangguan orang lain. Gue simple main PS. Main PS. Dia simple, makannya gampang diinin juga, sambil main PS juga. CS-nya anak warnet ya. CS-nya anak warnet juga kan. Iya, bener. Kalau bulan Ramadan nih Jo, gue pasti beli game. Udah pasti tuh. Lu apa aja mah Game beli. baru. Atau install game yang udah gue mainin. Iya. Gue main. tamatin apa Apaan kayak Iya. kayak di Steam gitu-gitu Pak ya? Iya di Steam, di PS, gue beli lagi. Atau enggak, misalnya ada yang udah gue beli ini di kan di library ada tuh, gue download ulang, Iya. mainin ulang. Ice Climber. B-Wings, Sirkus 2. yang gajah, yang singa, ngobatin api. Volley Sega. Oh, City Connected. Battle City. Iya, apa yang mau dibeli sini? Tank. Iya. Tank Tendo ya. Iya. Itu game Bisa paling berdua, enak bisa tuh. berdua. Iya. Yang kalau Garuda jadi tembak mati. Iya, betul. Kal- Suka curang dibikin pakai besi. kalau yang main-main bom itu apa namanya? Kontra. Bukan ada Bomberman. Bomberman. Itu Bomberman dulu. Iya. Gue main di Yang Nokia musiknya paling Engage gede. tuh sama temen-temen asli Nokia. Musuh paling gede. Exit bike. Yang mana? Motor trail. Iya. Radio Konsol. Chat Muska. Konsol deh. Konsol deh. Bukan Nintendo. tuh. Zelda, Sega. Nintendo juga. Nintendo juga. Iya, ya. Zelda Nintendo. Pedang. Zelda bener. Double Dragon. Keren. Dua orang. Sonic. Sonic Sega. Gitu bisik takut salah. Iya, gue ragu. Sonic Gue mau keluarin tapi Jangan jangan keluaran. kecil. Bawa Pak Tua pakai kampak. Golden X. Iya. Bener golden. Kalau Mustafa Dingdong nggak ada di konsol ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Sega. Sega ada Mustafa dah. Iya, kayaknya iya. Kayaknya iya. Ada Lupa di gua. sekarang udah jadi Kokas namanya. Ada Dingdong. Namanya Dingdong Ompong. Dia Star Pacific Place lah. Alias Kalau misalkan orang lagi main dingdong, tiba-tiba garubol gibiin orang dari belakang, bap, dingdong ompong. Ke bocah. Dulu kita kalau dipalak di dingdong kan standar tuh. Kita lagi main dingdong. Tes dong cil, Tes ya, tes langsung dong, Ci. rangkul aja. Iya, gini deh. Tes dong, Cil. Tes Raffi, dong. tes dong ya. Iya. Anak pasrum banget tuh dia itu tes. Sebenarnya tujuan dia apa? Bikin kita nggak nyaman. Sebenarnya kan kita lama-lama risih. Udah buat lu aja deh mainin deh bang Iya. gitu. Gitu. Ngerogong kantong. Duit banyak, Cil. sistem marketing yang bagus tuh begitu. Dulu main petasan, jajan-jajan petasan di gudang peluru tuh gue tuh dulu. Jan WAM. Ya, Oh, main petasan. catur. Karapan sapi. Iya betul. Karapan sapi jadi minta deh. Apa tempe? Iya. Petasan tentara Rusia, petasan ular. Yes. Wow, serem. Kalau Cobra. panjang. Cobra. Ngeliker. Cobra. Kayaknya Teko.
Ya. Itu paling gede tuh. Iya. Tasan catur. Tadi udah. Yang W udah. Ah, petasan banting. Tuh. Ah, yang serem kembang api. Iya itu. Kalau petasan korek gede suges wangi asapnya karena kan udah gitu udah aware aja. Dia hitungannya gimana ya cara ngitungnya? Ntar gitu kan. Iya. Udah, sumbu aja, sumbu dalam. Oke, dia udah nggak mercik, lempar. Udah nggak mercik, udah keluar asap, lempar. Tutorial dong lu begitu, tutorial. Bisa. Momen melempar Itu kan petasan. korek. Korek. Yang gue tahu Dikasih kapucongnya dia. Di kapucong ini kan petasan korek. Dia lagi jalan, kita lagi nyari sahur. Gue nyangkep petasan korek, taruh di kapucongnya dia meledak tar. Langsung gini air Air comberan. Bukan comberan, becekan. Enggak tuh, itu ilmu gimana sih, Coy? Emang bener gitu. Kalau Panik aja, John. Tahu gak sih lu? Kayak ada mobil balap anjing di kuping. Buset, gimana nih? Kayak disepang. Kayak disepang gila. Buset, kenceng banget. Iya udah gua gitu kan, panik. Kayak di Monte Carlo sih. Enggak, maksudnya lu Tiba-tiba ilmu- becekan diginiin. Iya, masih ilmu dari Marah mana nggak? itu? Nggak ada panik aja, panik. Marah nggak? Marah. Nggak Panik. Kenapa nggak marah lu lagi? Nggak bisa marah gue orangnya. Iya. Wes. Sama yang bus ke puncak juga bisa marah tuh. Oh tuh mah, kan sama teman. Oh, kalau itu vendor maksudnya. Bus ke puncak kenapa emang? Yang waktu itu udah ceritain. Terakhir kali sebelum gue samuk sama dia bareng-bareng ke sono. Dia jadi IO-nya anak-anak liburan. Ya udah bisa udah di Minang, ayo kita ke Minang. Ada bareng 35 orang lah. Ya coy, 35 orang ya. Datang nih ayo ke Minang. Pak, di mana Pak? Saya udah di Minang nih. Loh, saya nggak lihat Pak. Ini polisi mau ke puncak nih. Saya nggak lihat Pak. Bisa di mana Pak? Ini yang hijau kok pajak bisnya ke puncak. Terus marah-marahnya seperti? Oh, tiba-tiba dia langsung dapat. Anda jangan main-main sama saya. Anda nggak tahu siapa saya. Hah? Anda nggak tahu siapa saya. Jangan main-main sama saya ya. Mau diusir. Baik, cabut. Akhirnya Cabut. diganti nama bis departemen. Itu pun sampai sih. Bus departemen agama. Mogok. Ganti bus departemen agama yang dalamnya orang main nasid dan lain-lain. Gak nyampe juga mogok. Akhirnya Sampai tempat. Angkot. Nah, udah itu kan villa tuh. Tiba-tiba kan tanjakan tuh. Pas di daerah Cipanas. Masa di tengah mogok. wih, Iya. Mogok. Terus akhirnya gimana? Semua yang ada di atas dorong. Bere di diskon doang gitu gak? Sih kagak. Udah nih, datang villa. Pak, udah siap Pak check-in. Aku tahu deh. Profesional Westin. Mohon maaf, tiba-tiba majikannya pengen pakai. Duit balikin tapi. Apes. Tiba-tiba udah sampai sono, majikannya mau pakai. Mungkin ngebodongin kali ya. Nggak bilang apa-apa, nggak konfirmasi majikannya mau pakai. Bingung kita luntang-lantung. Ya untung alhamdulillah akhirnya dapat mega mendung alias rumah warga. Nyewa rumah warga. Nyewa rumah warga. Rumahnya rumah biasa kayak rumah kontrakan gitu, rumah warga. Pakai aja udah. Kita Untung sewa. kegiatan di sana saling mengobrol. Alias Kan dulu. ya apa? Masuk kamar masing-masing agenda beda. Iya. Macam-macam. Ada orang si Cibuy itu temennya Jimmy ada yang kecil Cibuy. Surupan. Kayak kemasukan macan gini. Tiba-tiba sama dia dipeluk. Jin dongok lo, gue peluk diem katanya. Macan apaan lo, gue peluk diem katanya. Ya dia kecil lo gede, badan lo peluk begini, siapa nggak diem? lagi dong coy sekarang gitu. Ya, deh. I want one coy back. No. Di masa prime dia lagi banyak sama cewek dipanggil AA. I want AA Randy back to me. Gitu coy. Iya, cewek-cewek manggil dia AA. Gimana sih cewek panggil AA? Wis. AA Randy back to me right now. Melalui AA. Masa lalu tapi masa lalu deh lewat. Sekarang kita gimana? Cara menata masa Cara depan. menata masa depan. Masa kini. Makanya. Biar puasanya Ramadan enak. Betul. Lancar, semuanya lancar. Lancar semuanya. Pas lebaran juga enak gitu. Iya. Ya, besok coba puasa ya. Kok cuma puasa? Kan gue puasa. Batal berapa?
Belum. Lu kalau misalnya emang bingung coy, liatin gua aja, perhatiin gerak-gerik gua ngapain pas puasa. Nah, kayak gitu. Ngapain juga gue copy paste lu ngapain tiba-tiba lu main game, gua gak suka game lu. Enggak, biar Ngapain? proses puasa lu tuh ada pergerakan. Ada contohnya. Iya, bener. Masa ngeliat orang ya puasa gitu sendiri. Harus sendiri aja lu masing-masing. Masa gue pergi di menit segini koper gini catat sama dia. Oh, dia jam 12 gerak. Gitu. Serem jatuh, serem. Ajan sebelum 5 menit ambil wudhu. Iya. Masa random gitu. Iya coy, rekam gue, keseharian gue, lu tiru besok ya. Tuh udah sekelas nabi ya. Sunahnya lo ikutin. Tahu apa? Udah gitu negornya dari atas. Waduh, saya ini